Ujian tengah semester struktur data. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Eka Pangestu. Saya dari Universitas Dukus Bank Semarang, Fakultas Teknik Informasi jurusan Sistem Informasi. NIM 20.01553009. Di sini saya akan menjelaskan tentang shorting atau pengurutan data. Lebih spesifiknya saya akan menjelaskan tentang selection sort. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, shorting itu apakah hanya selection sort saja atau ada macam-macamnya. Nah, shorting itu terbagi dari beberapa macam, yaitu pertama ada bubble sort, insert sort, lalu ada selection sort yang akan kita pelajari, lalu ada quick sort, maker sort, shell sort. Nah, apa sih itu selection sort? Selection sort adalah teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai ke terbesar dengan cara memilih elemen data terkecil lalu membandingkan dan menukarkannya dengan elemen pada data awal dan seterusnya sampai seluruh elemen menghasilkan pola yang telah di short. Ini tuh merupakan kombinasi antara shorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar, akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misal untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data akan ditempatkan di indeks terkecil atau data 0. Pada pertukaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan pada indeks kedua atau data pertama. Selama proses pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks membanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat algoritmanya. Seperti apa sih algoritma selection sort itu? Yang pertama kita mencari nilai minimum jika ascending atau maksimum jika descending dalam sebuah list data yang udah dipersiapkan untuk kita shorting ini, dan lalu menukarkannya nilai ini dengan elemen pertama atau list pertama. Jadi kita punya beberapa list data yang belum urut, nanti kita list apakah nilai pertama dengan nilai kedua itu lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih kecil nilai kedua, maka akan terjadi pertukaran antara data pertama dengan data kedua. Lalu mengulangi langkah untuk sisa list dengan dimulai pada posisi kedua. Jadi setelah data pertama itu adalah data terkecil atau data 0, maka diulangi kembali, diurutkan pada data yang kedua, apakah data kedua ini lebih kecil dari data-data yang di atasnya, seperti itu. Nah, dan seterusnya sampai semua data turut naik apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan. Maka membutuhkan n-1 langkah pengurutan di mana data terakhir yaitu data yang tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal satu-satunya. Nah, di sini saya ada contoh data nih, yaitu 25, 10, 50, 8, 33, 60. Nah, kita coba bandingin dulu ya. Dari data nolnya tuh 25. Udah jelas kalau ini tuh belum urut. Nah, kita perlu diurutin dengan selection sort. 25 dengan 10 apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih kecil nih 10-nya. Tapi kita coba bandingin lagi nih. Kita cuk dulu 10-nya. 10 dengan 50 apakah lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata lebih besar 50. Lalu 50 dengan 8 maaf. 10 dengan 8 apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil 8. Lalu kita bandingkan dulu 8 dengan 33 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil 8. Dibandingkan lagi 8 dengan 60 lebih kecil atau lebih besar? Nah, ternyata lebih besar 60, lebih kecil 8. Maka di sini terjadi proses pertukaran antara 8 dengan 25, yaitu 8 pada data 0 atau indeks 0 dan 25 pada yang ketiga. Lalu data yang kedua nih.
data yang kedua kita lihat apakah udah urut nih 8 sama 10 lebih besar mana, lebih besar 10, lebih kecil 8, 8 dengan 50 lebih besar mana, lebih besar 60, lebih kecil 8, 8 sama 25 lebih kecil mana, lebih kecil 8, 8 sama 33 lebih kecil mana, lebih kecil 8, 8 sama 60 lebih kecil mana, lebih kecil 8. Berarti bener ya ini ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada 8, 10, 50, 25, 33, 60. Berarti ini data yang tadi. Kita coba bandingin 10-nya. 10 dengan 50 lebih kecil 10. 10 dengan 25 apakah lebih kecil 25? Ternyata lebih kecil 10. 10 dengan 33 lebih kecil 10. 10 dengan 60 lebih kecil 10. Jadi ini nggak perlu ada pertukaran data di sini. Selanjutnya next keduanya 50 dengan 25 apakah lebih kecil 50 atau 25? Ternyata lebih kecil 25-nya, maka terjadi proses pertukaran di sini 25 dengan 50. Lalu lanjut nih pertukarannya nih. Pertukarannya lanjut yaitu dual tadi kan. Oke, lanjut ya datanya. Ini kan tadi udah lu urut 25 dengan 50 udah ditukar, lalu kita banding ini 8, 10, 25 ini kan udah urut. Nah, tinggal indeks ketiga nih, 50 dengan 33 itu lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih kecil 33 dan lebih besar 50. Jadi di sini terjadi pertukaran data antara indeks keempat dan ketiga, 50 dan 33 ditukar. Nah, di sini tuh ternyata udah urut, nggak perlu ada pertukaran lagi nih karena kita bandingin 50 dengan 60 itu ternyata lebih besar 60 dan lebih kecil 50, jadi tidak perlu ada pertukaran lagi. Nah, coba kita bandingin lagi di sini apakah 8 dengan 10 lebih kecil 8 dengan 25 lebih kecil 8 dengan 33 lebih kecil 8 dengan 50 lebih kecil 8 dengan 60 lebih kecil 8. Nah, lalu 10 dengan 25 lebih kecil 10 dengan 33 lebih kecil 10 dengan 50 lebih kecil 10 dengan 60 lebih kecil 10. Nah, 25 pun seperti itu, 25 dengan 33 lebih kecil 25 dengan 50 lebih kecil 25 dengan 60 lebih kecil 25, 33 dengan 50 lebih kecil 33 dengan 60 lebih kecil 33, lalu 50 dengan 60 lebih kecil 50. Jadi udah urut ya 8, 10, 25, 33, 50 dan 60 seperti itu. Tentang selection short, mudah kan selection short kalau dipelajarin. Nah, ini lanjut untuk programnya yaitu prosedur selection short, ada public dengan nama selection short, lalu for ini bisa dicoba di JavaScript. Tapi kali ini saya cuma menjelaskan tentang metode selection short. Jadi seperti itu, sampai di sini dulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tuhan memberkati.